Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di Gereja Betel Indonesia Jemaat Double C Lato Menten. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat jemaat Tuhan yang ada dan juga buat Bapak Ibu yang mungkin hari ini baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami masih tetap memilih menggunakan sarana channel YouTube atau menggunakan ibadah online karena makin meningkatnya virus varian Omicron. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang ada, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan dilindungi Tuhan hari ini. Semua kita yang ada, pastikan diri kita untuk selalu menjaga diri kita dengan baik, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan bila sudah kena, mohon untuk minum vitamin dan koordinasi dengan baik. Bagi yang belum divaksin, silakan untuk segera divaksin. Karena dengan adanya vaksin, kita boleh punya daya tangkis terhadap virus ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama satu hati kita berdoa buat ibadah kita hari ini. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Hari ini minggu yang kedua, kami sudah berada di bulan Februari, minggu yang kedua. Kami mohon kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan menyertai kami Bapa sehingga memampukan kami dalam kami beribadah, kami bersekutu memuji Engkau. Di rumah kami mengangkat hati kami, di rumah kami mengangkat suara kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Maka disitulah kami percaya pujian dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi harapan dan doa kami bawa di altar-Mu, kami bawa di hadirat-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh kepadamu, dengan hati yang terus mengangkat kepadamu Bapa. Kami menyerahkan puji-pujian yang ada, kami menyerahkan sarana prasarana yang ada, handphone, laptop, PC, apapun, kondisi di ruangan kami, suasana di rumah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berdaulat penuh sehingga kami boleh merasakan suasana surgawi di rumah kami, di hati kami, di hidup kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan hamba-Mu pendeta yang akan melayani kami hari ini. Tuhan berkati Bapak. Biarlah Tuhan selalu menyertai hamba-Mu Pak Bapak Pendeta Subagio, agar firman-Mu yang disampaikan selalu menguatkan dan memberkati kami Bapak. Kami berdoa dan mengurapan-Mu turun atas kehidupan kami. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita siap memuji dan siap dilawat dalam ibadah live streaming hari ini. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dan ku tahu Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku selamanya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah,
Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, oh, oh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, oh, oh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku.
Nah, seperti biasa Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan siapkan anak-anak kita untuk mereka boleh juga diberkati, mereka juga diurapi sehingga mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, kumpul kepada Papa dan Mama, Bapak Ibu boleh bangunkan mereka, rangkul mereka, dekatin mereka dan rangkul mereka. Amin ya. Dan kita satu hati berdoa buat anak-anak kita. Mari kita satu hati berdoa dan angkat tangan Bapak Ibu, tumpangkan tangan Bapak Ibu kepada mereka. Katakan dengan iman. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, sebelum kami dengar firman-Mu Bapa, bersama-sama dengan orang tua yang ada, kami sama-sama di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dalam ibadah online ini-Mu. Sekalipun dalam ibadah online, kami tetap yakin dan percaya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan datang dan menjumpai kami saat ini Bapa. Secara khusus kami datang kepada-Mu Bapa, menyerahkan anak-anak kami, mempertaruhkan tubuh jiwa roh anak-anak kami. Anakmu Edelin, anakmu Sandra, anakmu Alicia, anakmu Ica, anakmu Suho, anakmu Alicia Gracelyn, anakmu Kevin, anakmu Sena, anakmu Sean, anakmu Dylan, anakmu Jovanka, anakmu Nathan, anakmu Angel, dan Ibu Damayanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anakmu Ayumi, anakmu Angel, anakmu Carlos, anakmu Vincent Jonathan, anakmu Kesia Everly, anakmu Albert, dan juga kami berdoa buat anakmu Robert. Kami menyerahkan juga Bapak anakmu Berlian Aubrey, anakmu Ansi Pora, anakmu Renner, anakmu Rachel, anakmu Gabriel Nathanael Setiawan, anakmu Jesslyn, anakmu Jesse, anakmu Jeff, bahkan anakmu Eric dan anakmu Reno dan anakmu Christina yang sedang kuliah. Kami pertaruhkan mereka semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan turun menaungi mereka, membentengi mereka. Darah-Mu berkuasa atas kehidupan mereka, menaungi mereka dari segala kenajisan, dari segala mara bahaya, dari segala apapun. Darah-Mu berkuasa saat ini menguduskan mereka. Bakteri virus corona tidak akan sampai dalam kehidupan mereka. Bahkan itu halau dalam kehidupan mereka sehingga mereka selalu aman dalam lindungan-Mu. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Jamah Bapa dan selalu menyertai dan mengurapinya. Kami berkata bahwa anak ini adalah anak yang berhasil, anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang memuliakan nama Tuhan. Bila Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang mengalami kelemahan dalam tubuhnya, jamah Bapa dan sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Jika mereka terpapar COVID, kami jamah Bapa sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Oleh bilur mereka sembuh dan mereka kembali melakukan segala aktivitas dengan baik. Dalam mereka sekolah, pendidikan, kuliah, Tuhan turut campur tangan. Beri mereka hikmat-Mu, kepintaran-Mu, kepandaian-Mu, sehingga mereka selalu mengerti dan memahami semuanya itu Bapa. Bahkan kami percaya campur tangan Tuhan, sehingga anak-anak kami berhasil adanya. Mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami semua dan orang tua yang ada ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua yang mendidik, membina dan membesarkan. Berkati dan urapi selalu Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Adik-adik, amin. Kembali pegang handphone tapi ikuti dulu ibadah online yang sudah disiapkan oleh Kak Karyanita. Salam bagi kita semua adik-adik.
Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan semua sidang jemaat Tuhan yang ada. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, biar firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang di dalamnya boleh memberkati kita dengan luar biasa. Yang satu hamba Tuhan dari Jogja, Bapak Pendeta Haris Subagio, yang akan memberkati kita melalui firman Tuhan hari ini dengan mengangkat tema Jadilah Kuat. Amin. Biarlah kita menjadi kuat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Haris Subagio buat penyampaian firman Tuhan buat kita semua. Selamat mendengar firman Tuhan yang ada. Salam. Salam, salam jumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, GBI Double Sila Tumenten Jakarta. Jumpa lagi bersama dengan saya. Senang bisa melayani saudara lagi pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang Kristen pasti percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi benarkah bersama Yesus itu tidak ada hal-hal yang sukar, tidak ada persoalan, tidak ada hambatan? Pandemi COVID-19 sekarang ini sudah berulang tahun yang kedua. Entah berapa lama lagi orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan bisa terpapar, menderita sengsara, tertekan, usahanya lesu, bahkan bisnisnya bisa bangkrut. Kita semua memilih, kita semua berdoa supaya dapat perlindungan dari Tuhan, sehat, sukses, pengalaman-pengalaman mujizat, sejahtera, makmur, efektif dalam pekerjaan Tuhan. Tapi realitanya, kita lebih sering mendapatkan persoalan itu tiba-tiba sudah ada di depan mata kita. Sehingga yang dibutuhkan bukan lagi bagaimana kita memilih, tetapi bagaimana kita berani menghadapi persoalan itu. Jika hidup saya dan saudara menghadapi satu pukulan yang bertubi-tubi dan menempatkan kita di sudut ring tinju, apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan ekstra energi menghadapi semua perkara yang sulit? Jadilah kuat. Itulah judul perenungan kita pada hari ini. 1 Samuel ayat 30 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara. Siklag terbakar. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap masalah, sekalipun ia punya hubungan kedekatan secara pribadi dengan Tuhan.
Daud, orang yang dipilih Tuhan, dirancang sebagai raja pengganti Saul. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Masih bisa merasakan kepedihan, bahkan sampai habis air matanya. Lelah dikejar-kejar oleh masalah. Bahkan ia pernah kehabisan akal, mencari cara yang aman, bukan di tangan Tuhan. Justru lari dari Tuhan, mencari perlindungan di tempat orang Filistin, musuhnya bangsa orang Israel. Hasilnya kita lihat, Daud menghadapi persoalan yang sangat berat. Menangis sampai habis air matanya. Saat saya masih SMP, saya sudah belajar menangis karena saya adalah anaknya orang yang tidak punya. Ketika selesai sekolah, saya mengayuh sepeda yang saya pinjam dari teman. Jarak rumah saya ke gereja kurang lebih 15 kilo. Saya masuk di ruang doa Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, Pendeta Ishak Liu. Saat itu hanya gereja itu yang punya ruang doa. Saya menghabiskan banyak waktu saya untuk berdoa, menangisi kemelaratan hidup saya. Ketika saya sekolah teologi di Surabaya, saya juga banyak menangis karena uang sponsor yang diberikan hanya cukup untuk makan, tidak cukup untuk hal-hal yang lain. Saat saya sekolah Alkitab di Batu Malang, saya lebih banyak menumpahkan air mata. Bukan persoalan yang besar, tetapi hanya gara-gara sponsornya memang hanya untuk makan selama sebulan dan tidak ada ongkos untuk memberi Indomie, gula, teh, makanan ringan dan sebagainya. Jadi saya merasakan kepedihan karena menjadi orang yang sangat melarat waktu itu. Jadi kalau sekarang saya jarang menangis, mungkin air matanya sudah habis di masa muda. Daud punya alasan bangkrut, bahkan putus asa, karena menghadapi banyak persoalan bagaikan banjir deras yang menyapu dari segala arah. Persoalan yang datang dari luar, Daud menghadapi ancaman pembunuhan sekaligus dua. Yang pertama, ancaman pembunuhan dari Raja Saul. Daud dikejar-kejar seperti ayam hutan sebagai buronan, sehingga dia melarikan diri dari Saul masuk di kubu pertahanan orang Filistin. Dan dia juga diancam mau dirajam batu oleh orang-orangnya dia sendiri, yang dulu adalah pengikutnya, para followernya, tapi sekarang menjadi haters, orang yang membenci dia dan menyalah-nyalahkan dia. Sekarang Daud kehilangan anak dan istrinya, harta bendanya semua ditawan, dirampas habis, keluarganya habis, hartanya habis, teman-temannya tidak ada yang mendukung. Sekarang Daud sudah tidak punya apa-apa lagi dan tidak punya siapa-siapa lagi. Seorang diri sebatang kara. Pernahkah saudara menghadapi satu situasi yang sedemikian berat seperti ini? Orang yang dipilih Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, tidak luput dari persoalan yang berat. Hidupnya keloro-loro, apalagi kita. Nah, menariknya, pengalaman pahit Daud ini justru menjadi latar depan sebelum ia dilantik menjadi seorang raja. Sekaligus pengalaman ini adalah detik-detik terakhir sebelum Daud diangkat menjadi raja. Namun kisahnya bukan digelar dengan karpet merah, parade penyambutan yang megah, dihiasi dekorasi sukacita yang indah. Malahan Tuhan mengizinkan perjalanan sebelum naik tahta raja. Daud harus turun melewati lembah, menukik
tajam, turun sampai titik nol. Apa tindakan Daud menghadapi keterpurukan hidupnya? Ini adalah pelajaran yang sangat penting supaya kita bisa belajar menjadi kuat. Ketika keadaan sudah tidak mendukung dia dan orang-orang di sekitarnya tidak memberikan dukungan, Daud berkata pada ayat yang ke-6, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Situasinya sangat kritis. Ia dipukul bertubi-tubi dan terpojok seorang diri. Pilihannya hanya dua. Kalau kita juga menyerah kalah atau menyerah pada Allah. Sekali lagi, ketika kita terpojok, pilihannya hanya dua. Menyerah kalah pada keadaan atau menyerah kepada Allah. Tetapi puji Tuhan, keadaan buruk, tidak ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya, tidak menghancurkan iman dan pengharapan Daud pada Tuhan. Daud berkata, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Saudara, faktanya memang kepercayaan Daud ini sempat goyang, oleng. Janji Tuhan untuk melantik Daud itu berbanding terbalik dengan fakta yang dihadapinya. Dia pikir setelah Tuhan memilih dia dilantik oleh Tuhan. Ternyata yang dihadapi sepanjang umurnya adalah ancaman dan bahaya. Dan itu menjadi santapan hariannya. Ia sampai merasa lelah dikejar Saul, sampai imannya sempat oleng dan mencari aman di kota perlindungan orang Filistin. Dia sempat tidak berharap kepada Tuhan. Perlindungan yang dipilihnya pernah salah. Nah, persoalan berat yang membawa dia pada malapetaka itu membuat hidupnya sekarang berubah. Dia mulai kembali belajar, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Encourage. Kata itu sepadan dengan kata mendorong dengan kuat atau menggerakkan imannya maju ke depan, memaksa imannya aktif berproduksi, berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan bersama dengan Tuhan. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan itu artinya bukan aku percaya kepadamu Tuhan, tetapi aku mempercayakan hidupku pada pimpinan Tuhan. Ada perbedaan antara belief, saya percaya, dengan I trust him, saya mempercayakan hidup pada Tuhan. Kalau belief, percaya, adalah produk dari pikiran, persetujuan akal kita. Ya, saya mempercayai Tuhan itu benar, Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu mulia. Itu belief. Tetapi trust adalah produk dari pikiran dan hati yang keluar dari relasi yang benar dengan Tuhan. Belief itu hanya mengharapkan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan berkati saya. Belief. Tetapi trust itu adalah saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya pada Tuhan. Apapun hasilnya, saya percaya. Entah itu baik, entah itu tidak baik menurut saya. Dalam uang dolar Amerika, ada moto yang tertulis, In God we trust. Maknanya bukan di dalam Tuhan kami percaya. Maknanya adalah di dalam Tuhan kami mempercayakan penyelenggaraan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan yang dapat diandalkan. Saudara, masalahnya, apakah penyerahan iman saudara dan saya bisa berbanding lurus dengan perubahan keadaan yang di sekitar kita? Apakah penyerahan iman kita kepada Tuhan otomatis langsung mengubah keadaan yang ada di sekitar kita? COVID langsung berhenti.
sakit langsung sembuh, hutang langsung terbayar. Seolah-olah hanya dengan percaya, maka tangan kita seperti terbalik dan membuat keadaannya semuanya berubah menjadi baik. Ternyata tidak. Tuhan tidak selalu membelah laut merah. Tuhan tidak selalu menghentikan matahari. Tuhan tidak selalu merobohkan tembok Yeriko. Saya percaya iman kepada Tuhan Yesus memang bisa mengubah segala sesuatu, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi seringkali Tuhan tidak mengubah apa yang ada di sekitar kita, keadaan kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi Tuhan seringkali terlebih dahulu mengubah hati kita. Jadi yang pertama, yang penting dan paling utama dalam hidup beriman kepada Tuhan adalah Tuhan itu mengubah hati kita, pikiran kita, cara pandang kita yang lebih jernih, lebih bijak, lebih sehat, lebih kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud harus berperang melawan orang Amalek. Mari kita sadari bahwa peperangan yang sejati sebenarnya tidak dimulai bagaimana kita mulai mengadakan perlengkapan, persenjataan, barikade yang kuat di luar. Itu penting. Tetapi peperangan sejati itu seharusnya dimulai dari pikiran dan hati kita. Jika hati kita tidak siap, itu namanya kita kalah sebelum berperang. Ketika kita berserah dalam pimpinan Tuhan, maka Dia akan bekerja dengan caranya sendiri, bukan dengan cara yang kita bungkus dengan cara kita sendiri. Dan Daud sangat paham dengan cara kerja Tuhan. Walaupun seringkali cara Tuhan itu tidak spektakuler, namun Tuhan selalu tetap bekerja dalam diri kita. Walaupun kelihatannya tidak tampak, tapi Tuhan tidak pernah tertidur dalam menolong kita. Daud merasakan, sekalipun tidak ada dukungan di sekitarnya, dia percaya Tuhan menolong hidupnya. Apa yang Daud kerjakan? Dengan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, Daud percaya pada pimpinan Tuhan. P. Percaya pada pimpinan Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Biasanya Daud itu dengan spontan mengambil satu langkah, selonong men, hajar saja, kerjakan saja, berpikir belakangan. Tetapi dengan adanya peristiwa Siklak ini, Daud kembali belajar, percaya pada pimpinan Tuhan. Sehingga sebelum dia mengalahkan orang Amalek, dia tanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia, Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hari ini Daud menjadi semakin dewasa, tidak menjadi selonong boy. Krisis telah mengejar hidupnya dan krisis telah merubah hidupnya. Awalnya Daud masih punya konsep. Kalau masuk di wilayah orang Filistin, Saul takut, saya aman, saya nyaman. Siklak adalah kota yang paling aman yang dapat melindungi hidup saya. Faktanya Siklak dibakar oleh Tuhan melalui orang Amalek. Mindsetnya berubah. Ternyata bukan dekat dengan orang dan tinggal pada tempat yang nyaman. Sehingga Daud mengkoreksi mindsetnya itu dengan kubahannya di Mazmur. Hanya
dekat Allah saja aku tenang. Dialah gunung batuku dan kota bentengku. Mindsetnya berubah. Daud itu kepahlawanannya tidak perlu diragukan. Tetapi kali ini, ketika segala sesuatu sudah habis, dia mengakui hanya Tuhan sumber kekuatan hidupnya. Sehingga dia kembali pada meminta pimpinan Tuhan, keputusan kembali pada jalan Tuhan. Saudara, di manakah batas antara kebetulan dan pimpinan Tuhan? Suatu saat, saya menolong seorang bapak yang berpakaian najis di satu acara wisuda anaknya di depan hotel, karena saya mendapatkan job untuk dokumentasi wisuda di salah satu hotel itu. Ketika bapak ini sol sepatunya terlepas, saya bilang, "Pak, silakan duduk aja di tempat ini, saya bantu, Pak." Dengan bonek saya, perlengkapan yang ada di tas saya itu ada gunting, lakban, solasi, dan sebagainya. Karena itu memang saya butuhkan. Bapak ini duduk dan saya kerjakan seperti seorang profesional. Padahal cuma saya lem dengan isolasi bolak-balik. Sepatu itu walaupun tidak sempurna, sekarang sudah bisa dipakai oleh bapak itu. Dan saya melupakan peristiwa itu. Tapi 3 bulan, saya ditelepon oleh orang yang tidak dikenal untuk datang ke kantornya. Ternyata bapak ini adalah orang yang saya tolong ini. Padahal saya sudah melupakan itu. Tetapi orang itu tidak pernah melupakan apa yang saya kerjakan. Nah, melalui bapak ini, saya diberikan satu job, pekerjaan yang cukup besar. Nilainya bukan kecil besar. Bisa puluhan juta melalui orang ini. Nah, di manakah batas antara kebetulan dan pimpinan Tuhan? Saya percaya Tuhan selalu punya cara, sementara kita ini tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Manakala kita yang pertama percaya pada pimpinan Tuhan. Yang kedua, percaya pada hikmat Tuhan. H, hikmat Tuhan. Yang tadi B, ini H, hikmat Tuhan. 1 Samuel yang 30 ayat 13 sampai 15 itu menceritakan bagaimana Daud itu memulai peperangannya ditolong oleh seorang budak. Budak orang Amalek itu dalam perjalanannya jatuh sakit, dibuang aja di tengah jalan. Nggak berguna budak ini. Tetapi Tuhan mempertemukan Daud dengan budak yang sekarat ini. Melalui budak yang sekarat ini, Tuhan mengizinkan Daud untuk berkomunikasi. Dan apa peran budak ini? Budak ini hanya sebagai penunjuk jalan. Ayat yang ke-15 Daud berkata, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan pada gerombolan itu?" Tuhan memakai budak sakit dan sekarat yang terbuang sebagai penunjuk jalan saja. Bukan hal yang spektakuler. Hanya itu, penunjuk jalan saja. That's it. Berarti Daud harus bertanggung jawab sendiri dengan pekerjaan lanjutan. Setelah dia tahu jalannya, dia harus bekerja dan berperang sendiri. Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Dan itu tidak bisa kita anggap sebagai hal yang enteng. Suatu ketika saya pulang selesai bekerja, saya kehilangan anak kunci motor maksud saya. Saya sudah berputar-putar cari di tempat itu, di dalam tas, di area sekitar. Mondar-mandir bisa 5-6 kali tidak ketemu. Oke, sampai saya sudah putus asa, tanya di mana tempat servis yang terdekat. Saya ditunjukkan, motor saya tuntun 2 kilo sampai tempat, ternyata tempatnya sudah tutup.
Pikiran boneknya keluar. Oke, pakai aplikasi HP saja. Tukang kunci panggilan. Saya klik, saya muncul nomor telepon. Saya langsung hubungi. Orangnya merespon, saya tanya, bisa katanya. Harganya berapa? 150.000. Saya sanggupi. Oke, siap. Saudara, saya punya beberapa kekaguman dengan orang ini. Yang pertama, saya tidak perlu mencari-cari tempatnya di mana, cukup dengan aplikasi, dia langsung datang. Gitu. Kemudian saya ngomong, Pak, saya tidak bawa duit, nanti Bapak kalau selesai ini kita ke ATM ya, nanti ambil uangnya di sana. Dia bilang, tidak perlu Pak, Bapak bisa bayar lewat M-Banking saja. No, tukang kunci ini sudah M-Banking, saudara. Nah, kok gereja belum M-Banking persembahannya? Bisa dimulai nanti M-Banking. Kekaguman saya yang ketiga, dia cukup membawa satu kawat, dan kawat itu dimasukkan dalam lubang kunci itu untuk melihat lekuk-lekuk kunci. Dia masukkan, dia lihat bagaimana karakter dari kunci itu, dan kemudian dia buat kunci itu secara manual. Berapa lama? 5 menit selesai. Luar biasa. Saya bilang, Mas, sampean 5 menit dapat 150.000. Dia langsung jawab, itu rezeki Pak, gitu ya. Tuhan yang ngatur. Lihat saudara, dalam hal memberikan rezeki, Tuhan tidak bedakan. Tidak peduli agamamu itu apa, kepercayaanmu apa, Tuhanmu siapa. Tidak peduli. Tuhan itu secara universal memberkati siapa saja. Tapi terlebih orang yang menggunakan keahliannya, dia akan mendapatkan banyak fasilitas dalam hidup ini. Hikmat yang dari Tuhan itu menolong kita untuk bekerja. Saudara, hikmat itu betapa pentingnya sekarang dari situasi pandemi. Ada orang yang berdoa, saya berharap keadaan berubah seperti dulu, gitu ya. Ini teman saya pendeta, tapi juga nge-Grab. Yang paling menguntungkan itu kalau mahasiswa datang, kemudian para wisatawan datang di Jogja, itu Grab-nya lancar. Pembayaran hutang, pembayaran cicilan mobil dan sebagainya lancar kalau ada mahasiswa dan wisatawan. Saya bilang sama dia, kamu jangan berdoa keadaan kembali seperti dulu. Keadaan tidak akan pernah sama lagi seperti dulu. Itu bukan buat saya. Nah, keadaan memang tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tetapi Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita. Sekarang ini sudah tidak ada alasan lagi saudara berkata saya gaptek. Karena dunia ini sudah ada dalam genggaman tangan kita dan bisa kita operasikan lewat smartphone. Orang tidak harus punya usaha di pinggir jalan untuk memulai jualan. Orang tidak harus sewa toko yang mahal untuk membuka warung. Tuhan memberikan hikmat kepada banyak orang untuk survival instinct. Bagaimana dia bertahan hidup? Cukup dengan home kitchen, dapurnya cukup dari rumah. Bisa home store, bisa home work, bekerjanya dari rumah, dan bisa dipasarkan secara online. Yang nanam singkong jangan puas, hanya jual mentah. Tapi rubah singkong menjadi singkong frozen, singkong keju, singkong mempur. Harganya bukan lagi Rp3.000 per kilo, tetapi Rp15.000 sampai Rp20.000. Gereja dan pelayanan juga harus beradaptasi. Dulu kesetiaan orang datang ke gereja itu dibangun secara histori. Kalau kakeknya di gereja A, anaknya di gereja A, cucunya di gereja A, cicitnya di gereja A. Tetapi sekarang orang tidak bisa mengandalkan lagi histori itu. Harus membangun relasi dan kontribusi. Siapa yang berelasi dengan jemaat, siapa yang berkontribusi dengan jemaat. Jika gereja mau all out bekerja seperti ini, dia bisa memelihara umatnya. Jika tidak, gereja sekarang akan dipenuhi oleh orang GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan.
GKKY, Gereja Kristen Keluarga YouTube. Jam 7 dia di Jakarta, jam 10 dia ada di Medan, jam 12 dia ada di Surabaya. Sehari dia bisa kebaktian 5-6 kali. GKDM, Gereja Kristen Dunia Maya. Saudara, fakta itu tidak bisa kita lawan. Percaya pada pimpinan Tuhan, percaya pada hikmat Tuhan. Yang ketiga, percaya pada kekuatan Tuhan. K. P. Percaya pada pimpinan Tuhan, percaya pada hikmat Tuhan. K. Percaya pada kekuatan Tuhan. Saudara, memang Tuhan tidak menjatuhkan batu dari langit, tetapi Daud harus berperang dengan tangannya sendiri. Ayat yang ke-17. Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Daud harus berperang dengan tangannya sendiri. Ternyata jauh sebelum Daud berperang melawan orang Amalek, dia sudah terbiasa melawan singa dan beruang. Mazmur 141 Daud berkata, tangan Tuhan itulah yang melatih tanganku untuk berperang. Jadi jauh sebelum Tuhan memberikan kemenangan hari ini, Daud sudah berlatih mengalahkan singa dan beruang. Tuhan tidak membuang kecakapan hidupmu, Tuhan tidak membuang kecakapan hidupku. Bahkan kecakapan hidup itu adalah anugerah yang besar. Banyak hal yang kita tidak mampu dalam hidup ini. Tetapi kita kalau memulai dari apa yang ada, bukan yang tidak ada. Dari apa yang Tuhan beri, bukan apa yang tidak Tuhan beri. Tuhan bisa memberikan hikmat, tapi Tuhan juga bisa memberikan kekuatan kepada kita. Suatu ketika, saya membawa mobil saya untuk diservis, namanya gurah mobil. Gurah mobil ini tidak kelihatan kalau di jalan, itu hanya saya dapat dari aplikasi. Ketika saya datangi, ternyata tempatnya itu ada di belakang warung. Warung ini cukup besar. Nah, di jalan sampingnya ini adalah jalan untuk menuju ke parkir, ke bengkel. Saya sudah janjian untuk gurah mobil, saya datang di tempatnya. Tetapi tukang gurah mobilnya ini justru naik di atap membetuli warung yang tidak dibenahi ini di depan. Saya sebagai pelanggan menunggu. Harusnya saya komplain. Saya ini datang ke sini mau betulin mobil, tapi malah disuruh nunggu orang betulin atap warung, gitu ya. Tetapi saya tidak komplain, saya justru membangun satu komunikasi dengan orang ini. Tukangnya gurah mobil sedang naik di atas, yang di bawah ini ternyata pemilik warung. Saya ajak ngobrol bapak ini, sambil saya tanya-tanya, Pak, warung ini kayaknya dulu pernah aktif ya, Pak? Iya betul, dulu ini jualan sop, sate dan sebagainya. Saya tanya lagi, mau memulai lagi nih Pak? Sudah benar-benar, saya bilang. Iseng saya sebenarnya. Dia jawab, iya benar, enggak tahu lah untuk apa ini. Nah, kembali kenekatan saya itu muncul. Saya ini tergolong orang nekat sih. Dan Pak, istri saya itu punya warung, namanya Soto Surabaya. Apakah boleh kami bekerja sama dengan Bapak? Lah saya ini baru ketemu dengan orang ini, gitu ya. Saya berharap Bapak ini menolak, karena saya juga tidak kenal. Saya berharap orang ini menolak dan mengalihkan pembicaraan karena dia tidak kenal saya. Tetapi anehnya Bapak ini justru ngomong, boleh, baik, kalau bersedia, oke. Kalau gitu, yuk dilihat saja tempat ini, masuk saja, dipoto atau di video. Saya langsung masuk, tak foto, tak video. Lebar depannya kurang lebih
10 meter. Panjangnya kurang lebih 20 sampai 25 meter. Komplit meja, kursi, semua sudah ada. Setelah sudah saya dokumentasi, saya lanjutkan gurah, saya pulang. Saya bilang sama istri saya, ada orang yang mau menawarkan usaha di pinggir jalan, mau nggak? Istri saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Kalau saya harus kontrak warung ini, itu 60 juta atau 70 juta setahun pasti tidak mau. Dan saya tidak punya uang kalau harus mau bayar 5 tahun 70 juta dalam jumlah besar. Tetapi ketika saya mempercayai Tuhan itu memimpin hidup saya, Tuhan memberikan kekuatan dalam diri saya. Ada saja cara Tuhan yang tidak saya tahu, yang tidak pernah saya duga, yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Dan sampai sekarang kami menjalin komunikasi yang baik. Dan saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk kontrak itu. Hanya bagi hasil, dan bagi hasil itu sangat menguntungkan kami. Saudara, betapa luar biasanya Tuhan itu. Dikala kita dalam kondisi lemah dan bisa kuat, itu karena kita mempercayai pimpinan Tuhan, mempercayai hikmat Tuhan, dan kita mempercayai kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita mau memotret kehidupan Daud dari atas, Daud itu adalah raja pilihan Tuhan, orang hebat. Namun sekarang disandingkan dengan seorang budak yang sakit dan sekarat yang dibuang oleh tuannya. Tidak ada bedanya antara seorang raja dengan orang budak. Kedua-duanya punya masalah. Masalahnya besar, tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri. Harusnya masalah ini memukul hancur masa depannya hari itu. Mereka semua butuh Tuhan. Dan jika bukan anugerah Tuhan, sejarah mereka sudah berakhir sampai di sini. Namun faktanya, baik Daud seorang raja dan budak yang terbuang ini sama-sama dipedulikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu tetap memimpin hidupmu sekarang? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan hadir dalam persoalan? Persoalan apa yang saudara dan saya hadapi hari ini? Persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, Tuhan menolongmu, Tuhan menguatkanmu, atau dengan pengakuan iman saja. Kita harus berjalan sinergi dengan Tuhan. Kereta api harus berjalan di atas treknya, dan gerbong harus mengikuti di belakang lokomotifnya. Yang harus kita kerjakan adalah secara pribadi kita datang pada Tuhan. Bukan hanya aku percaya pada Tuhan, tapi Tuhan, aku mempercayakan seluruh hidupku dalam penyelenggaraan tangan-Mu. Kita kembali pada jalan Tuhan. Kita kembali pada cara Tuhan. Kita kembali pada kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri dalam hidupmu dan hidupku. Saya mau menutup renungan kita hari ini dari kisah pendeta Tony Evans. Ketika dia mengadakan seminar, lantai di depan mimbarnya itu ada air yang menggenanginya. Dia panggil capster untuk membersihkan. Setelah dilap, air itu datang lagi. Dibersihkan lagi, air itu datang lagi. Berkali-kali. Pendeta Tony Evans memperhatikan sejenak dan mencari di mana sumbernya persoalan itu. Ternyata ada water torrent yang bocor.
airnya itu selalu menggenang ke lantai. Kalau water toronnya itu tidak segera dibenahi sumbernya itu, persoalan akan terus terjadi. Saudara, kita tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan cara membersihkan persoalan itu satu demi satu dengan cara kita sendiri. Tetapi datanglah pada sumbernya. Karena Dia yang punya kuasa atas alam semesta ini. Dan Tuhan Yesus adalah sumber hidup kita. Serahkan hidup kita dalam penyelenggaraan Tuhan. Dan tidak ada cara lain kecuali di dalam Tuhan Yesus saja. Dialah sumber kekuatan kita. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja, maka tubuh, jiwa, roh kita aman selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya atas nama pribadi dan juga seluruh pengurus dan jemaat Tuhan yang ada mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Haris Subagio buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan siang hari ini. Biarlah kami seperti Daud, kami harus memperbaiki keyakinan kami. Ketika masalah boleh datang, kami membangkitkan iman kami, mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebagaimana Raja Daud ketika dia dikejar oleh Saul. Ketika orang-orang yang followers dia menjadi hatersnya dia, menjadi pembenci dia. Tapi ketika dalam keadaan dan dalam situasi seperti itu, dia menguatkan kepercayaan imannya kepada Tuhan. Menguatkan kembali. Dia pernah mengalami yang namanya masa-masa di mana dia pernah suram, masa-masa di mana dia ditinggalkan sahabat, masa-masa di mana dia dikejar, masa-masa dia terpuruk. Tapi dalam keadaan terpuruk, dia tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Itu cara yang baik buat kita. Untuk itu kita diharapkan untuk jadilah kuat. Kebenaran firman Tuhan itu kita harus lakukan. Kita minta jadi kuat, menguatkan iman kita, minta pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan ada hikmat, ada wahyu yang memampukan kita untuk terus belajar. Banyak hal yang Tuhan akan berikan, bukakan buat kita di saat-saat seperti ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Salam buat keluarga di Jogja. Satu saat kita bisa tatap muka di Jogja juga. Ya, Bapak Ibu, sebagai pengumuman bahwa kita masih memilih untuk ibadah minggu depan tetap melalui ibadah live streaming. Saya berharap Bapak Ibu semua mengikuti ibadah live streaming. Tidak bosan-bosan, setiap minggu saya himbau untuk kita ikuti ibadah live streaming. Karena ini adalah cara dan sarana yang Tuhan sedang siapkan untuk kita tetap menjaga diri kita dari wabahnya virus corona. Dan saya mengucapkan selamat hidup baru kepada Devlin dan juga Sonia yang sudah diberkati dalam perberkatan nikah di hari Minggu kemarin. Dan juga buat Bapak Ibu yang lain yang ingin dukung dalam doa, silakan mau WhatsApp, masuk kepada deskripsi dan Bapak Ibu temukan nomor WhatsApp saya di sana. Dan buat Bapak Ibu yang dukungan dalam doa yang lain, ada beberapa jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kemarin hari Minggu kita ibadah lewat Google Meet, masih banyak yang sakit. Tapi hari ini dengar kabar mereka sudah mulai pulih. Kita yakin bahwa Tuhan sudah mulai bekerja dengan luar biasa sehingga memulihkan kita. Roh maut kita tolak sehingga kita benar-benar memiliki hidup berkemenangan. Amin. Yuk kita akhiri. Buat Bapak Ibu yang memberikan korban persembahan, ada nomor rekening saya di deskripsi. Buat Bapak Ibu yang butuhkan lain, silakan masuk ke deskripsi. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa memampukan kami sehingga kami ada lagi di akhir ibadah ini. Sebelum kami akhiri satu yang lain, kami mau datang kepadamu berdoa dan bersyafaat. Kami secara khusus berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Haris Subagio, keluarganya, istri dan keluarga di Jogja. Tuhan tolong, Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan di sana. Tuhan
tolong Tuhan berkati. Urapan Tuhan, hikmat Tuhan terus menyertai dan memberkati dalam nama Yesus. Buat jemaat Tuhan yang telah meluangkan waktu mereka untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa dan beribadah hari ini melalui ibadah online, diberkatilah mereka semua Bapa dalam nama Yesus. Setiap jerilah, setiap harapan dan doa mereka, setiap waktu yang mereka pergunakan untuk bersekutu, sekalipun melalui online, melalui handphone, melalui apapun, mereka tetap mengangkat. Tuhan mendengar dari surga, Tuhan melihat dari surga, Tuhan memperhatikan dan menjawabnya dalam nama Yesus. Berdoa buat Oma Wesley Terore, Tuhan tolong Bapa, Oma ini ada selalu sehat-sehat selalu dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Oma ini. Berdoa buat Lenny dan juga keluarga dari Pak Johan Sinjeri. Biar kami berdoa dan biar Tuhan tolong Bapa juga menyertai keluarga ini selalu, melindungi, memberkati mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Berdoa buat Ibu Anne dan juga Pak Abui dan ketiga anaknya, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati juga Bapa dalam nama Yesus. Berkati bisnis dan usahanya, berkati Papa dan Mama daripada Jeffrey, orang tua daripada Jeffrey, berkati juga Jeffrey dan Santi, keluarganya. Kami juga berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan berkati mereka Bapa. Berkati Ibu Liana Jong bersama dengan kedua anaknya, Tuhan berkati bisnis dan usaha dan berkati Sali juga yang membantu Ibu Liana, Tuhan tolong, Tuhan berkati juga, berkati kehidupannya, masa depan Tuhan berkati Pak Hengki dan Bu Vivi dan kedua anaknya, diberkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna kehidupannya Bapa dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah juga buat anakmu Ibu Rinawati dan juga keluarga Rudi, Ray dan Sandra. Diberkati mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Berkati kehidupan mereka. Rinawati yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur sembuh, batuk, pilek, bahkan virus apapun kami halaukan itu dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa untuk Papa dan Mama daripada Desi, Melin, Julie. Biar kami serahkan keluarga ini juga ke dalam tangan Tuhan, menyertai dan memberkati mereka, usaha, pekerjaan, mereka diberkati selalu Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan mereka. Berkati Om Hani dan Tante Selvionella, Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati masa tua mereka, mereka selalu aman dalam lindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Hendra dan Christine dan juga keluarga Tuhan, bahkan Daniel kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, penyertaan Tuhan sempurna ada dalam Hendra, Christine dan Daniel. Diberkati Pak Tony, Pak Atek dan Dev juga yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa. Wahyudi dan istri, Tuhan tolong, Tuhan berkati Ibu Aling dan juga ketiga anaknya Ayumi, Angel, Carlos dan suaminya Pak Suwandi. Diberkati dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna kehidupan mereka. Berkati juga Bapa untuk Ibu Willy, Bu Sumi dan suami dan ketiga anaknya diberkati. Ibu Suryati dan kedua anaknya diberkati. Berkati juga Bapa buat Johnny, Mega dan ketiga anaknya. Jamah Bapa, pulihkan, sembuhkan. Berapa minggu yang lalu mereka ada mengalami gangguan dalam kesehatan, yang kami berdoa oleh bilur-bilur mereka sembuh. Bakteri, virus apapun kemalukan itu semua keluar, pergi dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga ini selalu dalam nama Yesus. Berkat melimpah juga dalam kehidupan dari Mian dan Michael. Tuhan menyertai keluarga yang baru diberkati ini. Tuhan tolong Bapa dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan aktivitas mereka diberkati. Willy dan Lauren juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dengan anak yang Tuhan karuniakan, Tuhan tolong, Tuhan berkati selalu, menyertai dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Vincent dan Jessica Tuhan tolong juga, Tuhan berkati. Agnes dan kedua anaknya juga Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati. Penyertaan Tuhan sempurna kehidupannya. Cecilia, Yoel dan Indah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, diberkati. Bahkan juga kami berdoa buat Michelle dan juga Kathleen. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, anak dan suaminya. Penyertaan Tuhan sempurna kehidupan mereka dalam nama Yesus. Buat Pak Bambang dan juga buat Vivi, Tuhan berkati kehidupannya dengan anaknya, diberkati selalu. Buat anakmu Sinta dan Joseph, Tuhan tolong juga dalam pergumulan mereka juga, Tuhan tolong, Tuhan sertai dan berkati Bapak dalam nama Yesus. Buat anakmu Dion dan Nerisa, buat anakmu Devlin dan juga Sonia, diberkati mereka Bapak dalam nama Yesus. Buat anakmu Cecilia, Rael dan Sansan, diberkati Bapak dalam nama Yesus. Buat Ibu Damayanti dan suami dan juga anaknya Agnes, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Kami serahkan juga buat Kenneth dan juga buat Ive Kayana. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati juga Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat Ibu Junivita, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Buat Pak Surya, Bu Yayang, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pak Ali dan keluarga juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Buat jemaat Tuhan yang lain kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Ibu Bong Kim Hyong dan juga Siska kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Helen dan juga kedua anaknya Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik.
dan menyerahkan seluruh sidang Jumatmu, keluarga demi keluarga yang ada. Mereka sedang bergumul dalam rumah tangganya, diberkati Tuhan, tolong Tuhan sertai, Tuhan lindungi agar keluarga yang kembali akur dan memuliakan nama Tuhan. Mereka sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Hamba berdoa dan mau mintakan bagi mereka, biarlah Tuhan bukakan bagi mereka rahim yang tertutup itu dibukakan dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali memiliki keturunan dalam nama Yesus. Terima kasih. Mereka yang bergumul dalam bisnis mereka yang bergumul dalam usaha mereka, diberkati Bapak dalam nama Yesus. Mereka bergumul dalam pekerjaan, diberkati. Mereka sedang bergumul juga dalam pekerjaan pelayanan, diberkati. Gerejamu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, diberkatilah gereja ini, tambahkan bagi kami bilangan jumlah jiwa, terus Tuhan tambahkan, limpahkan bagi gereja ini untuk hormat kemuliaan namamu. Dan yang dibutuhkan untuk pentabisan, tetapkan pertaruhkan Tuhan, turut campur tangan sehingga tercukupi adanya. Jemaatmu yang telah mengulurkan tangannya untuk memberikan korban persembahan, bahkan korban perpuluhan juga, ulurkan tanganmu Bapak, diberkati. Mereka diberkati selalu dalam nama Yesus. Kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan membuat pagar sekeliling mereka, memagari harta benda mereka, memagari tubuh jiwa roh mereka, memagari anak-anak mereka, istri, anak dan semuanya dipagari karena ada dalam lindungan Tuhan. Apa mereka perbuat untuk iman mereka kepadamu. Oleh karena itu berdoa berkati dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang telah berulang tahun di bulan Januari, biar Tuhan sertai, Tuhan berkati. Baik anakmu Ibu Rianita, Tuhan berkati. Anakmu sekolah minggu Ica juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Anakmu daripada Bu Vivi juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bu Vivi yang berulang tahun, anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Januari ini, hamba serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Alicia yang juga ulang tahun juga Tuhan tolong Bapak. Kami menyertai dan menyerahkan anak-anakmu ini, biarlah Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka yang berulang tahun, berkati Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan bangsa ini dan kami menyerahkan bangsa pilihanmu juga ke dalam tangan Tuhan. Keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan situasi yang sedang mencekam yaitu virus corona ini, Tuhan kuduskan Indonesia untuk kemuliaan namamu. Terima kasih saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 13 Februari 2022, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, diberkati kita semua ibadah kita hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Salam bagi kita semua.